Kalau kita ingin mendapatkan kematian yang indah, husnul khotimah, maka fa'alaina an-nudawima fil wudu'i, maka hendaknya kita istiqomah menjaga wudu. Ini yang pertama, Pak. Wa alaikum bistidamatil wudu'i, maka ulama mengatakan atas engkau wahai orang beriman menjaga wudu, istidamatul wudu. Alasannya disebutkan para ulama, li'annal wudu'a sababun min asbabi husnil khotimati, karena berwudu dengan benar, menjaganya di setiap kapanpun waktu kondisinya dimanapun kita berada, maka wudu yang kita lakukan itu bisa mendatangkan sebab di antara sebab orang itu mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla ismuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ila akhir hadzal hadis. Wa qala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun azimun wa karimun wa sahihun wa jalil. Ikhwatul iman, jama'atus salati subhi, sadatunal a'izza, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, tentunya yang besar kami takkanlah menyebutkan gelar, dan yang kecil pun ia kami tak menyebutkan nama. Wa amma mawdu'ul bahsi fi hadas sobahi, kaji kita pada pagi hari ini, yaitu ma'rifatu fawaidil wudu, mengenal daripada faidah-faidah wal manafi', manfaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ianya meletakkan manfaat daripada wudu ini di dalam syariat Islam, yang manfaat itu dikehendakkan oleh Allah agar kita selaku orang beriman mendapatkan ianya manfaat yang agung ini, faidah-faidah, rahasia-rahasia yang Allah kehendakkan kepada kita. Wattafaqa al-ulama'u, ulama telah bersepakat, Bapak Ibu yang mulia, bahwa sesungguhnya berwudu ianya bukan hanya merupakan min ba'di syuruti sihhatil ibadati. Jadi berwudu itu yang menjadi satu rutinitas. Kalau seandainya likulli sholatin wudu'un, setiap satu sholat satu wudu, maka yatawaddu, orang beriman akan berwudu khamsa marratin fi kulli yaumin wa lailatin. Tanpa kita sadari, setiap satu hari satu malam, seandainya setiap satu sholat itu satu wudu, maka tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang mulia, kita telah melakukan wudu itu paling tidak sehari semalam 5 kali.
Yatawaddau li kulli sholatin fi khamsi awqatin, dan kita berwudu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, berwudu ini ternyata tidak hanya merupakan min ba'di suruti sihatil ibadah, walakinna, akan tetapi ulama bersepakat anna toharota, sesungguhnya toharoh bersuci atau wudu satu fardun min faraidil islami, dia adalah satu tuntutan kewajiban daripada perkara wajib yang ada di dalam agama Islam. Fardun min faraidil islami, satu yang perlu kita garis bawahi, bahwa berwudu yang sering kita lakukan dalam setiap hari ini merupakan satu perkara pokok, merupakan satu tuntutan. Fardun min faraidil islami bittifaqil ulama. Yang kedua, alamatun min alamatil imani, ternyata wudu itu sendiri merupakan bagian daripada simah atau alamah. Simatun min simatil mu'minin au alamatun min alamatil imani. Jadi dia merupakan satu tanda yang menjadi karakteristik daripada mana? Tanda-tanda orang itu memiliki keimanan. Maka yuqalu dikatakan at-taharatu minal iman, bersuci itu merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan ahlul wudhu atau mutawaddi, orang yang mudawamah fil wudhu, orang yang istiqomah Bapak Ibu dalam wudhu, maka secara ruhani nanti di hari kiamat dalam madhar penampilan, maka Allah akan memberikan tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang jarang berwudhu ketika mereka masih hidup di dunia. Walidza amarallahu ibadahul mu'minina bittahalli bihi wal mudawamati alaihi. Maka kemudian berangkat dari begitu besarnya manfaat wudu ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya ibadahul mu'minina, orang-orang yang beriman, untuk menjadikan wudu bukan hanya sebagai syariat untuk menunjang keabsahan sebuah ibadah, tapi sepakat ulama bahkan wudu ini dikehendakkan menjadi at-tahalli bihi. Hendaknya orang beriman berhias dengannya. Wal mudawamati alaih, dan istiqomah di dalam menjaganya. Untuk apa? Liyanalu hubballahi ta'ala lahum, agar orang-orang tersebut meraih dan mendapatkan kecintaan Allah kepada mereka. Nah, kemudian apa manfaat yang bisa dirasakan oleh orang yang likulli mutawaddi au likulli mutawaddiin inda wudu'i? Jadi apa sih sebetulnya Bapak Ibu yang mulia? Wudu ini sepakat ulama memiliki kandungan rahasia manfaat yang dari awal kami sampaikan tidak hanya merupakan surutu sihatil ibadah, tidak hanya untuk supaya orang itu diperbolehkan melakukan sholat, membaca Al-Quran, likulli ibadatin allati taftakiru ilat toharoh, yaitu ibadah-ibadah yang memerlukan adanya syarat bersuci di awalnya. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam beberapa kitab-kitab beliau. Ternyata wudu itu ketika kita perhatikan, kita lakukan dengan benar, wudu sebagaimana kalau bisa kawuduin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana wudu yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul, yang kemudian dicontohkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dan termasuk wudu yang pernah disampaikan oleh Sauban Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satu budak pembantu Nabi. Nah, wudu yang seperti itu kok kita istiqomah, bahkan Nabi mengatakan zid, tambahkan. Wudu itu jangan hanya ketika kita akan sholat, tapi bagaimanapun kondisi apapun senantiasa daimul wudu.
kun daimal wudu'i, jadilah orang yang senantiasa menjaga wudu. Nah, dari perintah kun daimal wudu ini kata para ulama, kenapa sampai wudu ini diperintahkan bukan hanya untuk ketika kita sholat membaca Quran, tetapi bahkan dijaga walaupun tidak kondisinya dalam akan melakukan sholat. Nah, tentu ini ada alasan Bapak Ibu yang mulia. Ada beberapa hal yang hendaknya kita pahamkan agar kita termasuk menjadi orang-orang yang daimul wudu au lazimul wudu, orang yang senantiasa istiqomah menjaga wudu. Yang pertama, wa min ba'di manafi'il wudu'i fi hayatil mu'minina, termasuk manfaat di antara keutamaan faidah berwudu dalam kehidupan orang beriman. Wattafaqo al ulama'u bi annal wudu'a yajlibu husnal khatimati. Sepakat para ulama. Jadi wudu yang dilakukan dengan benar, sempurna indal fikhi, sempurna menurut ilmu fikihnya, sempurna dari sisi tasawufnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Ada isbak, kesungguhan Pak. Maka wudu seperti itu akan mendatangkan sebab-sebab kematian yang baik di akhir hayat kita Pak. Yajlibu husnal khatimati, dia akan memberikan efek yang bagus, ta'assur al khair. Jadi ada ta'assur, pengaruh yang begitu luar biasa yang menjadikan orang itu mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kita ingin mendapatkan kematian yang indah husnul khotimah, maka fa'alaina an-nudawima fil wudu'i, maka hendaknya kita istiqomah menjaga wudu. Ini yang pertama Pak. Wa alaikum bistidamatil wudhu, maka ulama mengatakan atas engkau wahai orang beriman menjaga wudhu, istidamatul wudhu. Alasannya disebutkan para ulama, li'annal wudhu asbabun min asbabi husnil khotimati, karena berwudhu dengan benar, menjaganya di setiap kapanpun waktu kondisinya dimanapun kita berada, maka wudhu yang kita lakukan itu bisa mendatangkan sebab di antara sebab orang itu mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Wa qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana yauma idzin ibnu samanina sinina faqala li ya bunayya. Sayyidina Anas bin Malik itu ada perbedaan pendapat mengenai umur beliau ketika Nabi datang ke Madinah. Ada yang menyebutkan pengakuan Sayyidina Anas, beliau ibnu samanina sanatan. Aku umurnya 8 tahun. Tapi Al-Imam Az-Zuhri mengatakan ketika Rasul datang ke Madinah, Sayyidina Anas umurnya 10 tahun. Sebagaimana riwayat Ummu Sulaim ketika menghadiahkannya kepada Rasulullah itu umurnya anakku 10 tahun. Ada perbedaan keterangan. Nah, ketika Rasulullah maqadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ini perkataan Sayyidina Anas Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, aku masih anak-anak. Ada menyebutkan 8 tahun, riwayat pertama ini 8 tahun, riwayat kedua 10 tahun. Wa qala li, Nabi bersabda kepadaku, karena aku menjadi pembantunya Rasulullah. Maka Nabi memanggil aku, ya bunaya, wahai anak lakiku. Jadi Rasul itu saking sayangnya ke Anas, kadang manggilnya itu ya bunaya, wahai anakku yang tersayang. Kadang kalau dipanggil namanya, manggilnya ya Unes. Bukan ya Anasu, tapi ya Unes. Kalau dalam ilmu nahwu itu ditasgir Pak. Panggilan yadulu ala siddatil hubbi, panggilan yang menunjukkan seseorang kepada orang lain sebagai gambaran ungkapan kecintaan yang begitu besar. Wahai Unes atau wahai Anas, ya Unaisu atau ya Bunayya. In istata'ta alla tazala ala toharoti faf'al. Wahai anakku, kok seandainya engkau mampu senantiasa bersuci dan menjaga wudu, faf'al maka kerjakan.
Kalimatnya fi'lul amri. Faf'al maka kerjakan. Fa innahu man atahul maut, maka sesungguhnya siapapun orang yang menjaga wudu kok kematian itu datang. Wa huwa 'alal wudu'i, dan ketika kematian malaikatul maut itu datang dan dia masih kondisinya menjaga wudu. U'tiya, maka orang itu akan diberikan oleh Allah a'tahullahu syahadata. Maka Allah akan memberikan dia kekuatan. Ada yang mengatakan yaitu kemampuan al-qadru li'ityani kalimatis syahadatain. Jadi diberikan kemampuan untuk mendatangkan li'ityan al-kalimah asyahadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan a'tahullahu syahida. Allah akan mencatat dia pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang syahid di jalannya. Walaupun matinya bukan termasuk catatannya orang yang syahid, tapi pahalanya a'tahullahul ajro ka ajri syahid, seperti orang yang mati membawa pahala jihad, Pak. Fasya'nul akili ayyakuna abadan musta'idan lil maut. Imam Ibnul Qayyim dalam ketika mengomentari hadis ini, maka hendaknya orang berakal itu, ini kata beliau, ayyakuna, maka hendaknya abadan, selama-lamanya, Pak, dalam seumur hidupnya, musta'iddan, senantiasa mempersiapkan lil mauti, akan kematiannya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang lil mauti isti'dadan, aksaruhum zikron wa ahsanuhum listi'dadan. Jadi orang yang paling banyak mengingat kematian, paling bagus mempersiapkannya. Wa minal isti'dadi bimaji'il maut luzumul mar'i bittiharoh. Dan di antara bukti tanda orang itu mempersiapkan kematian, itu menjaga wudhu dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Asal batal wudhu, walaupun tidak akan melakukan sholat, Pak. Ini perintah Nabi yang dikehendakkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Anas memberikan perintah ini kepada sahabat yang lain. Jadi kalau dilihat dari konteks ini, wudhu bukan hanya untuk mengabsahkan ibadah sholat, tapi di mana para sahabat itu menjadikan wudhu menjadi wasilah linaili husnil khotimati inda akhiril hayah. Jadi mereka menjadikan wudhu ini sarana untuk menjemput syahid atau menjemput husnul khotimah, Pak. Nah, ini bedanya. Kalau kita kadang-kadang secara umum al-aghlabiyah, kita ini berwudu ketika akan sholat, berwudu ketika batal akan baca Quran. Tapi orang-orang dulu, Pak, salafun soleh, mereka menjaga wudu bukan semata karena akan sholat. Tapi bagaimana salafun soleh, para ulama-ulama generasi awal, para sahabat Nabi, alladzina ya'ishuna fi'atin Nabi, wa yu'minuna bin Nabi, mereka ini bahkan menjadikan ya'khudunal wudu'a wasilatan min ba'dil wasail linaili husnil khotimati fi akhir hayatihim. Mereka menjadikan wudu itu sarana untuk mendapatkan husnul khotimah, Pak. Jadi selalu berwudu, asal batal wudu. Kenapa? Mereka berharap rojaan, seandainya nanti kok tiba-tiba malaikat Israel datang, mereka diharapkan dalam kondisi masih berwudu, Pak. Mamata ala tuharotin, barang siapa kok meninggal dalam kondisi bersuci, tidak batal wudu, tidak bawa hadas besar, maka fahuwa, orang itu dikatakan wayukolu, membawa pahala ka'ajri syahidin, seperti orang mati membawa pahala jihad atau membawa pahala syahid. Ini Bapak Ibu yang mulia, pahala yang pertama, keutamaan yang pertama yang hendaknya kembali kita kuatkan. Kita latihan, jadi berwudu itu tidak hanya untuk ketika menjadikan surutus sikatis sholat, bukan hanya untuk syarat keabsahan sholat atau baca Quran atau yang lainnya, atau tawaf ketika kita haji atau umroh, tapi bagaimana kita menjadikan seperti Nabi ketika memerintahkan kepada Sayyidina Anas, in istata'ta alla tazala ala tuharati faf'al. Maka hendaknya kalau engkau mampu menjaga wudu, tidak pernah batal, artinya kalau batal wudu lagi, maka kalau itu memungkinkan faf'al, maka kerjakan. Nabi sebutkan keutamaannya yang pertama,
yajlibu au perkara amrun, perkara yang menjadikan sebab Allah menganugerahkan kita kematian yang indah, kematian yang baik. Al mautu atau yamutu alal iman, mati dalam kondisi membawa iman, Pak. An Anas ibni Malik radhiyallahu an. Riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnul Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban radhiyallahu rahmatullahi alaih. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah bersabda, Bapak Ibu yang mulia. Ya bunayya in istata'ta an takuna abadan ala taharatin. Dalam riwayat kedua, ya bunayya in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in fakun. Kalau engkau mampu selamanya menjaga wudu, kau batal wudu, maka apa kata Nabi? Fakun, maka hendaknya kau usahakan. Hendaknya kau senantiasa menjadi orang yang daimal wudu. Bimana fakun daimal wudu. Apa alasannya? Nabi menyebutkan fa inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut itu Israel dan anak buahnya idza qabadha, ketika mencabut ruhal abdi, rohnya seorang hamba. Terus hamba itu disebutkan wa huwa ala wuduin. Kok malaikat mau datang mencabut qabdur ruh minal abdi, mencabut roh dari seorang hamba. Hamba tadi wa huwa ala wuduin, kok kondisinya berwudu. Kataballahu lahu syahadatan au kataballahu lahu syahidan. Maka Allah mencatat, menetapkan orang itu menjadi orang yang mendapatkan pahala syahid, Pak. Walaupun tidak berperang, walaupun tidak mengangkat senjata, tapi sawab ajar pahala fadlunya ini ka'ajri sawabis syahid, seperti pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Hibban. Nah, kemudian man asbagha wudu'ahu wal mudawamata fihi, orang yang istiqomah dalam berwudu itu isbag. Isbag itu tidak hanya sekedar membasuh, mengusap al-a'dha al-mafrudah, anggota-anggota wajibnya aja. Tapi mereka juga memberikan ziyadatul ghusli wal mashi, menambahkan bagian-bagian yang disunahkan untuk diusap atau dibasuh. Nah, orang yang seperti itu menjaga wudunya sempurna, khotamallahu, Allah akan menutup kehidupannya bi husnil khotimati, dengan kehidupan kematian, dengan kematian yang baik. Nah, keterangan ini Bapak Ibu yang mulia dijelaskan oleh Al-Imam Abil Mu'ti Muhammad Nawawi bir Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Al-Indonesia dalam kitabnya yaitu Maraqil Ubudiyah ala Sarhi Bidayatil Hidayah. Di antara uraian yang beliau sebutkan, khatamahullahu bi husnil khatimati. Bimakna barokatul wudu. Wudu itu membawa keberkahan, Pak. Menjadikan sebab ziyadatul khair. Jadi orang yang menjaga wudu itu dijaminkan oleh Allah, dominallahu lahum, Allah menjaminkan kepada mereka, yaitu pertama an-najah wassalamah, keselamatan dari semua bentuk perkara yang membawa dia kepada nerakanya Allah. Anil kufri wasyirki wal isyan. Jadi wudu yang dijaga terus menerus itu menghalau seseorang untuk supaya tidak melakukan kemungkaran, Pak. Ini kekuatan wudu loh, Pak. Loh, ibu-ibu kok menjaga wudu terus diajak orang ngerumpi, yakinlah pasti berat tenggorokan itu keluar suara untuk ikut gosip. Kita kok keluar kemanapun kok membawa wudu, Pak. Kok ada ujian syahwat, melihat auratnya perempuan, insya Allah pada kondisi wudu itu pasti akan menjaga kedua pandangan kita. Sehingga apa? Ada kekuatan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kok kita berwudu, Pak? Bawa wudu dalam kondisi apapun, terus ada orang minta sedekah, itu sifat pelit kita langsung Allah hilangkan, digantikan dengan as-sakhawah, kedermawaan, Pak. Jadi yang berat untuk sedekah kok kondisinya kita wudu, itu ada kemudahan al-yusru fi i'ta'il mal.
Sampai sebelum ke masjid kok sudah wudu, dengar panggilan adzan, itu tidak akan ada perasaan berat untuk mendatangi masjid, Pak. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bab pertama itu bab toharoh. Setelah bangun tidur Imam Ghazali membangun yaitu adabul khola, etika adabun naum. Orang bangun tidur adabul khola pasti masuk kamar mandi. Setelah ba'da baksi adabil khola adabul wudu, langsung beliau membahas adab wudu. Untuk apa? Orang kalau sudah bangun tidur, masuk kamar mandi, terus keluar untuk berwudu. Setelah wudu, kekuatan ini pasti super kembali, Pak. Gampang untuk sholat, gampang mendatangi masjid, gampang untuk melakukan kebaikan. Terlepasnya uqdatu min uqudil syaitan, terlepasnya ikatan-ikatan setan. Ini rahasianya di situ, Pak. Kenapa orang wudu dijaga kok bisa husnul khotimah, bahkan pahalanya seperti pahalanya orang jihad. Kenapa? Karena wudu ini membawa pelakunya untuk melakukan kebaikan terus menerus. Termasuk hisnun hasin, membentengi seseorang dari semua kemaksiatan. Itu kalau kita betul-betul lakukan, Pak, kita akan merasakan manfaatnya di situ. Wudu itu akan merupakan satu hisnun, benteng yang akan membentengi kita dari semua anjami ilfahisati awil mungkaroti awil insyani, dari semua bentuk kemungkaran, kemaksiatan, perkara-perkara fahisyah, kekejian. Kenapa? Karena tadi berangkat dari wudu yang benar, wudu yang sungguh-sungguh, terus dijaga. Makna apa menjaganya? Mudawamah, Pak. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Syukur-syukur itu bisa kita lakukan kalau memungkinkan. Nah, ini yang pertama, Pak. Allah akan berikan kita husnul khotimah dalam kehidupan kita. Yang kedua, min ba'di fawaidil wudu atau min ba'di fadhaili dawamil wudu. Apa manfaat yang kedua yang Allah akan berikan kepada likulli mutawaddi, orang yang berwudu, terutama orang-orang yang isbak, wudu yang sempurna, mudawamatu fi, dan istiqomah di dalamnya. Di dalam menjaga wudu. Yang kedua, al wudu'u huwa silahul mu'min. Jadi wudu itu senjata, Pak. Dalam Islam yang pernah disebutkan silah senjata itu ada beberapa perkara. Pertama, doa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Riwayat yang kedua, al-wudu'u huwa silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang beriman juga. Jadi yang dikatakan senjata itu bukan hanya doa, Pak. Wudu juga termasuk bagian daripada senjata, alat untuk melawan musuh yang mana Allah syariatkan diberikannya kepada umat ini, yaitu wudu. Silah senjata. Nah, artinya kalau ada syariat menyebutkan itu merupakan senjata, pasti ada musuh yang harus diperangi, Pak. Adanya senjata pasti ada peperangan. Ada peperangan karena ada yang memusuhi kita. Nah, di antara silahul mu'min al-wudu, apa kata para ulama? Wa alaikum bistidamatil wudu'i, maka hendaknya engkau menjaga wudu. Batal wudu lagi, kalau bisa batal wudu lagi. Ya paling tidak minimal 5 kali kalau tidak bisa menjaga setiap kita akan sholat. Makanya wayustahabu tajdidul wudu likulli sholatin. Walaupun sholat itu kok kita wudunya maghrib, sholat maghrib sampai isya belum batal. Wudu sholat maghrib dipakai untuk sholat isya itu sah. Tapi paling utama wayustahabu, dianjurkan mentajdid wudu. Ketika menjelang masuk isya lagi kita wudu lagi, walaupun wudu yang maghrib tadi belum batal, itu lebih utama, Pak. Tapi kalau kemungkinan kita hanya wudu maghrib dipakai isya, itu boleh. Karena para ulama juga mengamalkan begitu. Dalam riwayat Imam Syafi'i, wudu sholat isya itu dipakai untuk sholat subuh. Artinya semalaman beliau tidak tidur dan tidak batal. Nah, Imam Abu Hanifah itu juga mengamalkan seperti itu. Wudu sholat isya dipakai sholat subuh. Nanti kadang sholat subuh sampai sholat duhur. Mereka orang-orang yang tidak gampang batal wudu. Kenapa? Satu, mereka orang yang sehat, Pak. Makanannya terjaga. Dan tidak terlalu banyak makan. Yang dimakan pun gak aneh-aneh. Makanya perutnya aman, Pak. Nah, kita ini kan kenapa sedikit-sedikit batal? Baru
Wudu melangkah udah buang angin lagi. Ya itu tadi Pak, karena faktor makanan yang kita makan ini aneh-aneh. Ada yang ngandung gas lah, minuman-minuman yang soda lah, macam-macam. Makanan yang mendatangkan sendawa, perut kembung. Nah ini. Nah Imam Syafi'i itu makannya nggak neko-neko Pak. Makanya perut beliau itu selalu senantiasa nyaman dan aman dibawa untuk beribadah. Nggak pernah sakit emah loh Pak. Keruas-keruas itu nggak pernah. Makanya perut itu enak dibawa semalaman suntuk ibadah, menyelesaikan permasalahan umat, ngarang kitab, mengeluarkan fatwa, membahas hukum mudzakarah. Wudu isya dipakai untuk sholat subuh. Kenapa? Semalaman tidak tidur. Ini membuktikan satu, ulama-ulama dulu itu kuatul yaqdhah, terjaganya kuat. Yang kedua, mereka orang-orang yang sehat. Kenapa? Orang sehat itu begitu. Kalau orang yang gampang buang angin itu berarti ada masalah Pak. Lambungnya bermasalah. Nah itu disebabkan faktor pertama makanan, kedua faktor kesehatan, ketiga kebanyakan makan. Makanya dalam syarah Ta'limul Muta'alim Asy-Syaikh Az-Zarnuji itu walikulli fa'ala kulli talibin, maka setiap orang yang menempuh pelajar atau siapapun maka hendaknya untuk al-ikhtiras, membatasi, menjaga diri daripada mana? Kasratul akli wasurbi, banyak makan dan minum. Nah, li'anal wudu'a, karena sesungguhnya wudu itu huwa silahul mu'min, dikatakan wudu itu senjata Pak. Untuk apa? Li himayatil a'dha, untuk memproteksi badan kita Pak. Jadi al-jawarih idza kanat fi himayatil wudu. Jadi ketika badan ini dijaga oleh pengaruh bekas wudu tadi Pak. Yang dimaksud alladzi huwa asarun syar'iyyun, maka yukillu turuqas syaitani 'alaiha. Kenapa? Anggota itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Wajah diusap, tapi wajah dibasuh, kepala diusap. Telinga diusap, tapi ketika bicara tangan, kaki dibasuh. Jaryul ma', airnya dialirkan. Ta'mimul ma'al jaryi, disyaratkan airnya mengalir. Wala yakfi birosil ma', tidak cukup hanya dengan mengusap. Nah artinya anggota tubuh yang kita jadikan sebagai bagian rukunnya wudu ini merupakan himayah Pak. Di mana di anggota itu ada pintu-pintu di mana setan akan menggoda manusia. Pertama wajah. Kenapa wajah itu awalul a'dha alladzi yuksalu indal wudu, bagian pertama kali yang wajib rukun. Kalau sunahnya ya ghuslul kafi, ghuslul yadin, membasuh telapak tangan. Terus kemudian al-istinsyak wal istinsar atau al-madmadhah, berkumur-kumur, kemudian al-istinsyak menghirup air hidung, al-istinsar kemudian mengeluarkannya, istinsyak wal istinsar. Nah, masuk bagian juz'un min ajza'il wudu, yang pertama itu membasuh wajah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Qismul Ibadah juz pertama beliau membasirnya. Makanya dianjurkan sunnah berdoa di dalam likulli udwin, setiap anggota tubuh yang dibasuh, maka itu ada doa dan maknanya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan sir berkahnya tadi Pak. Wajah ini pertama kali dibasuh dan airnya harus ngalir Pak. Ma'ajaril ma'. Karena wajah ini pertama kali anggota yang banyak menimbulkan maksiat itu di wajah Pak. Udhun min a'dha'il jasad, anggota tubuh yang banyak melakukan dosa itu wajah. Di wajah ada kedua mata, maksiat mata dominan Pak. Di wajah ada hidung, kadang hidung ini juga mendukung untuk bermaksiat. Di wajah ada fam, ada lisan, ada mulut, ada bagian yang kadang banyak mendatangkan kemaksiatan. Ucapan menyakiti orang lain, menggibah, mencaci, membuli.
mencela, mentengking, ini ada di lisan kita. Nah ini anggota yang paling banyak melahirkan kemaksiatan. Karena dominasi kemaksiatan itu datang dari wajah ini, maka pertama kali yang wajib menjadi rukun dibasuh itu wajah. Nah setelah kita basuh, apa manfaatnya? Asarun sar'iyun. Air wudhu yang sudah kita basuhkan ini, bekas-bekasnya ini menjadikan himayah. Al-himayatu wasyanatu anil wuku'i fi jami'il maksiyati awil insyani. Maka setelah dibasuh dengan air wudhu, Allah berikan kekuatan anggota tubuh tadi tidak gampang tergoda oleh setan, tidak gampang melakukan kemaksiatan, Pak. Ini di antara manfaat. Dia memberatkan, yukilu turuqas syaiton. Dia menjadikan sebab pintu-pintu setan itu akan masuk kepada badan kita itu tercegah, Pak. Mahjub, tertutup. Dia masuk lewat hidung. Makanya Nabi menyebutkan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis satu hadis, orang itu anak Adam, idza kana banu Adam itu ketika dia tidur, maka setan masuk, Pak. Di mana dia wayak udu fil khaisumil mar'i, dan duduk di khaisumnya lewat hidung, Pak. Wayak bulufi, dan dia kencing di sini. Itu bukti Nabi menyebutkan setan ini keluar masuk ke badan kita. Pertama kalau kita tidur dia masuk lewat hidung. Makanya orang-orang yang tidur dalam kondisi ala halati toharo al wudu qablan naum, walaupun nanti batal juga, maka semua pintu yang biasa dilalui oleh setan itu musyaddad, ditutup oleh Allah. Ini ajibnya, Pak. Ternyata wudhu itu bukan hanya untuk ketika sholat itu supaya sholat kita sah, tidak. Tetapi ternyata dia merupakan preventif. Menjadi al-himayatu wasyanatu wari'ayah. Apa itu himayah? Penjagaan. Apa syanah? Proteksitas. Apa riayah? Pengawasan. Jadi orang yang wudhu itu langsung Allah utus malaikat. Yang malaikat itu merupakan cerminan daripada tetesan air wudhu tadi kalau menurut Imam Ghazali. Nah malaikat itu menjaga kita. Orang yang dijaga malaikat maka setannya pergi, Pak. Ditutup olehnya pintu-pintu di mana yang biasa setan itu lalu lalang, Pak. Telinga, mulut. Dan orang tidur itu mohon maaf, nggak ada orang tidur mingkem, itu nggak ada. Ada nggak Bu orang-orang tidur begini? Imam Nawawi, Madzhab Syafi'i, Pak, ini kudratullah, masyiatullahnya, Pak. Jadi orang tidur itu ada dua sendi yang terlepas. Pertama sendi rahang, yang kedua sendi pinggul, Pak. Sehingga orang tidur itu gampang buang angin. Sehingga orang tidur gampang terbuka mulut. Makanya rata-rata orang kalau udah tidur secantik apapun, Pak, seganteng apapun, pasti terbuka mulutnya. Itu bukti bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita kecuali Allah yang menjaga. Termasuk al-himayah min dukhuli syaiton, masuknya setan ke anggota tubuh kita. Makanya orang kalau mau tidur itu disunahkan wudhu, walaupun nanti batal juga. Apa manfaatnya? Himayah, proteksitas. Kenapa? Setan masuk melalui wajah. Di wajah ada hidung, ada telinga, ada mulut. Yang rata-rata kalau sudah kita tidur ini terbuka semua, Pak. Maksufatan. Hidung terbuka, mulut juga yang biasa tertutup. Kalau sudah tidur, yo terbuka, Pak. Ada Pak Amri orang tidur mingkem. Begini, tidurnya sambil mesem begini. Saya belum pernah ketemu loh, Pak. Pasti terbuka, rahang ini lepas. Kekuatan engsel penjaganya dilepaskan oleh Allah. Lirrohah, untuk istirahat. Nah maka dia buka. Kalau sudah buka biasanya tambah lagi, Pak. Keluar dengkurnya ngorok. Nah ini bukti. Nah ketika terbuka itu setan akan keluar masuk. Supaya tidak keluar masuk, berwudu, berkumur-kumur. Nah asarus syar'i, bekasnya wudu tadi, maka dia menjadi himayah, ditutup jalan ini
oleh malaikat atas perintah Allah, bi amrillah. Nah ini ajibnya Pak. Apa kata para ulama? Sayyidina Adi bin Hatim saking senengnya wudu Pak. Beliau ini termasuk sahabat yang agung Pak. Lahir sebelum Hijriah 52 tahun. Jadi hampir kurang lebih umurnya hampir sama dengan Rasulullah SAW. Itu Adi bin Hatim. Nah Sayyidina Adi bin Hatim ini pernah menyebutkan ma'uqimat sholatun mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in. Dimanapun ditegakkannya sholat, dimanapun kapanpun, semenjak aku masuk Islam, semenjak aku mulai mendapatkan hidayah dan aku masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah, illa wa ana ala wudu'in, kecuali aku pasti sudah wudu. Dimanapun itu, kata Sayyidina Adi bin Hatim. Jadi ketika adzan belum dikumandangkan, sholat akan ditegakkan, kapanpun ianya, aku senantiasa sudah berwudu. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Adi bin Hatim rojulun, laki-laki yang begitu kuat Pak menjaga wudu Pak. Itu perkataan beliau. Nah kemudian berikutnya, begitu banyak ulama-ulama yang menyebutkan mereka yang mengakukan dan merasakan yasuruna, merasakan begitu besarnya manfaat daripada berwudu. Nah di antara selain dia silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Yang pertama, sebab untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua, wudu yang dijaga akan menjadikan penjagaan proteksitas kita dari semua bentuk keburukan. Yang ketiga, untuk menjaga diri himayah anjami imakayidis syayatin Pak. Orang yang daimul wudu, insya Allah kata Imam Ghazali, orang yang menjaga wudu dijamin oleh Allah terjaga dari tipu daya setan Pak. Ada aja cara supaya orang itu tidak tergoda oleh setan. Selama dia berwudu Pak. Selama dia menjaga wudu. Selama yudawimul wudu. Maka orang tersebut akan Allah berikan preventif penjagaan himayah dari semua bentuk anwaswasis syayatin, ammakayidis syayatin, dari keraguan, dari bisikan, dari godaan yang ditimbulkan oleh setan laknatullah. Nah Nabi SAW ketika pernah menyebutkan di hadapan para sahabat tentang afatus syaitan, buruknya setan Pak. Maka Nabi pernah menyebutkan setan itu seperti apa bentuknya, seperti apa karakteristiknya, seperti apa cara menggoda manusia, seperti apa nama-nama mereka. Ini disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka para ulama mengatakan wahdar, berikan peringatan, at-takhdiru minasyayatinit tis'ati, terutama kita ini kalau ingin mendapat penjagaan dari godaan 9 jenis setan, maka hendaknya jaga wudu Pak. An makayidis syayatinit tis'ah, dari jenis 9 model setan Pak. Orang berwudu insya Allah selamatkan dari keburukan 9 model setan ini. Ada syayatinut tis'ah, setan yang telah pernah disebut oleh Nabi jumlahnya 9 jenis. Anak buahnya banyak, tapi 9 ini turunan iblis, min waladi iblis laknatullah. Nah 9 ini siapa sajakah mereka? Yang pertama ismuhu khonzab, asyaitonu alladhi ismuhu khonzab, setan yang dijuluki oleh Nabi atas pemberitahuan oleh Allah, namanya khonzab. Siapakah dia? Asyaitonu alladhi yuwaswisul musolli fi asna'i sholati, awil muwasmisu fi sholati ay asyaitonu alladhi yuwaswisul musolli, yaitu setan yang kerjaannya membuat keraguan, kebingungan, tidak khusyuknya orang yang sholat ketika dalam kondisi sholat. Itu namanya khonzab. Satu Pak. Wudu yang benar
maka akan menolak godaan ini, Pak. Nah, dalam satu riwayat ditambahkan zid, Nabi menganjurkan, kalau kita punya penyakit was-was yang datang dari hati fuad, maka apa yang disunahkan kata para ulama, setelah selesai wudu, maka dianjurkan zid birosil ma'il wudu, au zid birosil ma'il wudu fi sodrika, maka kemudian tambahkan percikan air wudu di dada kita, Pak. 3 kali sunahnya. Dan ini ulama sepakat, Nabi pernah melakukan dan Nabi menyebutkan manfaat. Rasul ma itu begini, Pak. Jadi umpamanya kita ngelap bagian, ada yang bagian masih basah kuyup gitu, nah kemudian kita lap, terus kita kebaskan begini ke arah dada, atau mengambil langsung air dari keran itu yang sekira cukup untuk dicipratkan. Jadi cipratkan ke sini, ke dada 3 kali, begini, Pak, seperti ini. Nah begini, ini sunahnya begitu. Itu namanya rasul ma ba'dal wudu. Itu untuk membuang sifat was-wasah keraguan. Nah yang kedua, kalau kita sering berpikiran yang tidak baik, maka ini kita cipratkan di kepala. Setelah kita usap, setelah selesai wudu, dipercikkan dikit aja, Pak, begini. Ini at-tafa'ul min asaril ma'il wudu, mengambil berkah dari sisa air wudu, Pak. Dan itu barokahnya luar biasa. Jadi yang pertama khunzab, yang akan Allah jagakan untuk kita, kita tidak gampang digoda oleh setan yang namanya khunzab. Al-muwaswisu fis sholati atau al-muwaswisu fis sholah, setan yang kerjaannya menanamkan keraguan orang yang sholat. Susahnya khusyuk. Dia selalu mendatangkan hal-hal yang baru dalam sholat kita. Kunci motor setahun yang lalu udah hilang, keselip di bawah lemari, teringat lagi, Pak. Ini kerjaan khunzab. Takbiratul ihram 7 kali baru jadi, Pak. Allah, hilang lagi. Saya pernah sholat gitu, Pak. Di Batam dia ada di Sagulung dulu saya pernah sholat. Makmum imamnya begitu, Pak. 4 kali, Pak. Sampai kami katakan kami makmum kena prank. Imam sudah Allah, ya kami sudah Allah juga. Tiba-tiba turun dia, Pak. Mana lakbarnya tuh imam nih? Kami tengoklah dia masih turun lagi isdal yatin. Baru Allah. Ya kami juga Allah juga. Rupanya nggak jadi lagi barang itu, Pak. Diulangi lagi, hatta arba'a marrat, 4 kali saya keleng lebih. Mohon maaf, ini kalau untuk jadi imam, mohon maaf, ini bisa merusak sholatnya makmum. Kenapa? Makmum sudah ngangkat tangan, tapi imamnya dibatalkan lagi takbirnya. Ini namanya was-wasah, Pak. Dan itu disebabkan oleh khunzab. Masuk dia. Nah kenapa dia bisa masuk? 1, banyak kemungkinan. Dia ada penyakit keraguan, asyukuk namanya. Nabi sebutkan kalau begitu pukul pundungnya. Kalau ada orang seperti itu, Pak, takbir 5 kali nggak jadi, pukul punggungnya. Dorban ghairul mubarrah, pukulan yang tidak menyakitkan, ditepuk bukan dipukul, supaya dia tidak was-wasah. Begitu, Pak. Ah begitu, jangan terus sampean bawa broti, jangan. Pukul pakai broti ya masuk rumah sakit, Pak. Ini apalah ngerjain orang terus imam kita, pakai bogem begini, ini kanan kuburan, kiri rumah sakit kan begitu. Dok begitu langsung masuk patah tulang, Pak. Darban ghairul mubarrah, pukulan yang lembut untuk mengingatkan supaya dia ingat dari was-wasahnya. Ini khunzab. Kalau adzan dikumandangkan dia lari, Pak. Adzan selesai dia datang lagi ke masjid. Makanya khunzab ini tempatnya di tempat-tempat sholat, di masjid, di musola. Setan tapi tempatnya bagus, tapi dia tetap setan. Kenapa? Karena dia memang nyari orang sholat supaya sholatnya tidak khusyuk. Nah wudu yang benar mendatangkan kekuatan untuk menutup pintu-pintu celah di mana khunzab ini masuk dalam sholat kita.
Baru 1 loh Pak. Udah bunyi tapi. Masih 8 lagi. Pak Amri mau diselesaikan? Sampai jam 8 boleh? Jangan lah. Saya mau gue sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang mulia, udah masuk waktu ya? Udah masuk waktu suruk. Ada ibu-ibu mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, untuk syarat taklim kalau ada yang mau ditanyakan, kami tunggu. Kami berikan waktu bertanya tapi tidak ada waktu menjawab loh Pak. Nanya aja, nanti jawabnya bulan depan. Ada Pak? Percuma lah Pak Ustadz kalau nanya sekarang jawabnya bulan depan. Pak Ustadz pun lupa juga dengan pertanyaan kami. Ya supaya itu gak percuma, kita gak usah tanya jawaban Pak. Langsung aja kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Saya doakan yang hadir istiqomah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan penjagaan, Allah berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kaya raya, sukses, masalah dijauhkan, balak diangkat, dan diberikan kebaikan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.